Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, perkenalkan nama saya Al-Furqan dari Universitas Terbuka UBPJJ Surakarta dengan nomor NIM 857865579, dosen pengamu Aldira Chandra Kusumaningrum. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan tema sifat cahaya. Tujuan percobaan kali ini yaitu yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, keempat menentukan fokus cermin cekung, kelima menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama cermin datar, kedua cermin cekung, cermin cembung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, dan yang terakhir celah cahaya. Nah, ini bentuk percobaan yang pertama ya. Di depan cermin datar, nyalakan senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Nah, ini percobaan ini belum ada cermin datar di belakang layar ya, di belakang celah. Nah, ini yang percobaan pertama sesudah diberikan cermin di belakang celah cahaya. Dia akan memantul mendapat pantulan dari cermin, dari cahaya ke cermin akan dipantulkan. Kemudian gambarlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Ukurlah besar sudut datang I dan besar sudut pantul R. Kita coba ke 40 derajat, dia akan memantul antara 160 derajat. Kita coba lagi ke sudut 60 derajat. Dia akan memantul sekitar antara 140 derajat. Nah, yang kemudian letakkan sebuah benda dalam hal ini lilin di depan cermin datar dan amati bayangan selama benda itu digesek-gesekkan di depan cermin atau digerak-gerakkan. Pantulannya tetap sama ya. Nah, untuk sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar yaitu yang pertama jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang kedua, tinggi bayangan yang terbentuk sama dengan tinggi bendanya. Yang ketiga, bayangan yang terbentuk adalah bayangan maya terletak di belakang cermin dan tegak. Untuk percobaan kedua, pemantulan cahaya pada cermin. Ini mohon maaf ya, ini cermin cembung terlebih dahulu saya coba. Nah, ketika saya gerak-gerakkan mendekat itu pantulannya lebih besar dan akan memudar. Kalau dijauhkan dari lilin, dia akan lebih jelas. Itu untuk cermin cembung. Kemudian cermin cekung.
Nah, ini cermin cekung ya teman-teman. Kita coba dekatkan dengan lilin, apa yang akan terjadi? Tidak tampak pantulan dari cermin cekung. Cermin cembung. Cermin ini cermin cembung ya, cembung. Menggunakan spion sama tidak tampak. Oke, sifat bayangan yang timbul oleh cermin cekung. Apabila suatu benda diletakkan dekat dengan cermin cekung, nah seperti tadi yang pertama video tadi, yang ketika didekatkan cermin cekung, ketika didekatkan maka sifat bayangannya dibentuk agak tegak, lebih besar dan semu. Apabila suatu benda diletakkan jauh, nah dari cermin cekung, maka sifat bayangannya yang dibentuk adalah nyata, sejati, dan juga terbalik. Terus sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Nah, bayangan yang dihasilkan cermin cembung bersifat maya dan tegak. Ukuran bayangan biasa lebih kecil dari ukuran benda sesungguhnya atau punya sifat diperkecil. Kesimpulannya, pemantulan cahaya pada cermin akan berlaku hukum pemantulan cahaya bayangan yang terbentuk pada cermin datar. Cermin cembung dan cermin cekung berbeda-beda sifatnya. Pada cermin cekung, posisi letak benda yang menjauhi atau mendekat cermin akan menghasilkan bayangan yang berbeda pula. Demikian video praktikum IPA untuk sifat cahaya kali ini. Terima kasih.